Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Laude Muhammad Idrus Hamid, SPD MPD. Saya merupakan dosen dari program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kota Melaka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT dalam bidang pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah seminar. Dalam mengajar mata kuliah seminar, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ialah proses di mana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Dan selanjutnya adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Mata kuliah seminar ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa di semester 7 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini juga dirancang untuk mencakup pengetahuan tentang seminar, termasuk menjalankan seminar, memahami tema seminar, mengembangkan topik yang relevan, mempersiapkan serta menyajikan makalah dalam proses presentasi seminar. Mata kuliah ini juga mencakup terkait dengan perancangan dan pengembangan presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Mata kuliah ini mempunyai 10 CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami dan mampu mengetahui terkait dengan sifat-sifat seminar. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang konsep dasar seminar dan juga karya ilmiah. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tema seminar. Yang keempat, siswa mampu menerapkan tentang bagaimana mengembangkan topik yang relevan. Yang kelima, siswa mampu menerapkan segmen terkait dengan makalah analisis dalam wacana kelas. Yang keenam, mahasiswa mampu mengedit dan juga menyelesaikan makalah. Yang ketujuh, siswa mampu menerapkan presentasi makalah. Yang kedelapan, siswa mampu mengembangkan PowerPoint yang efektif dalam seminar. Yang kesembilan, siswa mampu berlatih presentasi. Yang kesepuluh, siswa mampu menyajikan presentasi dengan baik dan benar. Yang selanjutnya terkait dengan delivery. Di delivery ini, mata kuliah ini dari CPMK dipecah menjadi sub CPMK yang akan saya sampaikan atau delivery kepada mahasiswa selama 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Pokok pembahasan pertama dalam sub CPMK adalah satu, mengetahui terkait dengan sasaran pembelajaran seminar. Yang kedua, mampu mengetahui konsep dan istilah dasar dalam seminar. Yang ketiga, mampu mengetahui tentang pemahaman tema-tema seminar. Yang keempat, mampu menerapkan tentang pengembangan topik yang relevan. Yang kelima, mampu menerapkan tentang kerangka makalah yang sedang berkembang. Yang keenam, mampu menerapkan tentang draft makalah penulisan. Yang ketujuh, mampu mengetahui tentang pengeditan dan penyelesaian makalah. Yang kedelapan, mampu menerapkan terkait rancangan presentasi makalah dalam seminar. Yang kesembilan, mampu mengembangkan presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Sedangkan yang kesepuluh, mampu mengetahui latihan presentasi. Dan yang sub CPMK atau pokok pembahasan 11 sampai 14 yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk mempresentasikan presentasi terkait seminar dengan baik dan benar. Untuk mengetahui materi tersebut, ada beberapa referensi yang akan digunakan untuk mahasiswa dan terkait dengan sub CPMK tersebut. Tetapi tidak hanya buku atau referensi yang sudah saya jabarkan di dalam rancangan pembelajaran, mahasiswa juga bisa mencari terkait referensi atau mungkin sumber-sumber lain, baik dari jurnal bereputasi ataupun jurnal-jurnal yang terakreditasi. Berikut adalah tahap interaksi, di mana pada tahap ini saya itu melakukan interaksi dengan mahasiswa. Pada proses atau interaksi ini saya menggunakan pendekatan SCL atau
atau Students Center Learning, di mana dalam metode pembelajarannya saya membaginya ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu lecture. Pada tahap ini biasanya saya gunakan pada pertemuan di awal perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep-konsep terkait mata kuliah seminar, terkait kontrak perkuliahan, dan juga terkait bagaimana proses penilaiannya. Dan juga saya juga menjelaskan terkait tugas apa yang akan diberikan. Selanjutnya adalah tahap discussion atau diskusi. Pada tahap ini dosen dan mahasiswa akan berdiskusi terkait dengan pembahasan yang ada pada mata kuliah seminar ini. Dan yang terakhir adalah group presentation, di mana pada tahap ini mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk menerapkan atau mempraktekkan terkait presentasi makalah dalam bentuk seminar. Yang terakhir adalah assessment. Dalam asesmen ini untuk mahasiswa untuk mendapatkan poin 100, mahasiswa harus meliputi dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu kehadiran, yaitu memiliki bobot 20%, sikap atau attitude memiliki bobot 10%, assignment atau pemberian tugas itu memiliki bobot 20%, UTS atau mid semester itu 20%, dan yang terakhir adalah UAS atau final test yaitu 30%. Nilai tersebut saya akan masukkan ke dalam tabulasi untuk mendapatkan nilai sesuai dengan bobot wilayah. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, dan berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah seminar di pertemuan pertama atau pertemuan perdana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saja. Jadi saya biasa mengajar semester 5 sama semester 6. Saya selama saya di UNC tidak pernah mengajar 1, 2, 3 atau 4. Jadi biasa aja yang sudah orang katanya tersepuh aja, orang-orang yang sudah mendekati selesai, yang sudah dekat galau-galau. Nah, kan kalau satu kan masih semangat, teman-teman tahu kalau saya scan pulang, apa kita scan semester 2 mulai stres banyak tugas, semester 3 sudah nggak banyak yang fokus lagi. Kan sekarang kan enak, harus mengajar AMPN, semester 4 nanti Zoom ikut, semester 7 sudah ada ujian langsung selesai. Jangan sampai kayak senior-seniornya kalian yang lain, banyak sudah selesai. Harus bicaranya kasih semangat, nggak usah semangat bicaranya. Dan sebenarnya ini mata kuliah konsep seminar Insya Allah 2023. Kuliah basic konsep seminar adalah mata kuliah sebenarnya untuk paparan hasil penelitian atau paparan bagaimana nanti kita seminar proposal. Karena nanti itu di semester 4 harus nonton ujian proposal, kayak gambaran. Baik, dari sekarang itu pas masuk semester 3, semester 4, nanti saya mau menulis proposal apa yang semua ambil itu. Ingat, saya kasih tahu kalau kerja proposal cari yang bisa dikerja, yang dikuasai. Jangan ikut ego, sana bagus, hanya sedikit saja, ternyata dia bisa. Saya mau driver saja, dia ketika error, ternyata driver saya hancur. Cari yang gampang, yang bisa dikerja. Saya harus novelty-nya bagus, tidak ada penelitian yang pertama saya tidak. Cari saja yang mirip-mirip seperti saya tadi dan sebagainya. Oke, kita kembali. Jadi sebenarnya adalah basic konsep seminar proposal. Jadi sebenarnya latar belakangnya kenapa ada mata kuliah seminar itu adalah untuk mengevaluasi hasil pertemuan-pertemuan di lapangan pada saat proposal atau memaparkan apa yang akan diteliti nantinya. Jadi pada saat seminar biasanya kalau misalnya nanti nonton seminar ditanyakan kenapa mengambil judul itu. Saya kasih contoh. Ability, misalnya meningkatkan meningkatkan pemahaman membaca, improving student reading comprehension, meningkatkan kemampuan membaca misalnya di SD negeri 1 Kelapa misalnya. Pas ditanya kenapa ambil judul itu? Bisa jawab? Pertanyaan pertama, kenapa tertarik mengambil itu? Kan banyak judul yang lain. Ini kurangnya di
skill membaca untuk Oke. anak-anak. Tuh. Nah, udah jadi kurang. Ada lagi. Misal, Silva, kenapa kamu ambil reading? Kenapa ambil yang lain? Satu. Kan banyak sekolah lain. Terus misalnya dia menggunakan misalnya reading pakai apa? Read aloud. Kenapa harus menggunakan metode read aloud? Kenapa tidak pakai kronika, one time together, one step to straight, number time together, apalagi yang dipakai? Pasti ditanya oleh dipikirkan. Terus selanjutnya kita pakai. Oke, jadi tujuannya adalah bagaimana kita membuat mahasiswa atau siswa itu pada saat apa yang memaparkan hasil apa yang dia mau teliti itu dia berpikir kritis. Jadi misalnya saya disuruh temanku, saya disuruh seniorku, saya disuruh pembimbingku, tapi saya tidak bisa kerja. Kalau misalnya nanti itu ajukan judul ke pembimbing, saya judul saya itu dia. Pasti tanya, mana yang kamu suka? Tapi ada kebaruan. Tapi kita bilang lagi, saya suka ini. Saya kalau misalnya pembimbing yang tujuh, saya mau motivasi ini. Bilang lagi, mohon maaf sebenarnya saya tidak bisa writing karena writing saya jelek. Saya ambil pocket saja yang mengangkat. Tapi kalau mau jadi nanti cara yang bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan, jangan ikuti ego. Oke? Oke. Karya ilmiah. Jadi nanti hasil dari paparan itu berbentuk. Sebenarnya kalau di luar itu sudah kita tidak menggunakan tesis lagi, penelitiannya tidak dibuat dalam proposal lagi dan disilakan, tapi dalam bentuk publikasi. Hanya mahal. Di Jakarta minimal di2 itu 23 juta. Makanya yang murah ini tesis skripsi. Karena sekarang sudah pakai bentuk paper, sudah artikel. Kita saat ini tujuannya tadi apa supaya kita bisa tahu apa yang kita lakukan dalam metode penelitian dulu, metode terusnya nanti bagaimana. Oke, terus nih kenapa sih kita harus memilih topik yang baik? Tadi pertama sesuai dengan pokok permasalahan. Tadi improving student reading comprehension dari di awal, meningkatkan pemahaman masalahnya apa? Kenapa sih harus siswa kelas 3 SD itu? Harus jelas. Ibarat kata sudah belajar riset, sudah serempat riset parais yang ngajar, kalau bukan parais pakai. Ada penyakit pasti ada obat. Sakitnya reading kita obati pakai apa? Kebetulan obatnya yang cocok ada tadi namanya di kelompok atau belajar kelompok. Makanya sesuai dengan permasalahan. Kebanyakan yang saya dapat pada saat ujian, misal sakitnya di speaking, tapi diobati pakai tekniknya reading, kan tidak bisa. Jadi harus sesuai obat. Kalau penyakitnya di speaking, penyakitnya di speaking, cari metode-metode speaking yang bisa mengobati. Ada debate, apalagi ada role play, bisa pakai picture, bisa describing, bisa series picture banyak, bisa pakai video, bisa pakai music. Carikan yang bisa mengobati jadi sesuai dengan masalah yang kita hadapi di kelas. Kalau nanti buat judul nanti, ini kan untuk bagaimana memilih topik yang bagus. Tapi topik yang bagus ya ini harus sesuai. Terus ada yang diteliti. Tadi kan subjeknya di siswa SD. Kan harus jelas kalau kita meneliti. Jangan kan penelitian apa? Penelitian grup PA. Saya kemarin analisis 2 minggu lalu tugas saya. Grup PA kelas saya analisis gramatikal error. Kan pasti banyak tipe toh. Misalnya say, mau kemana? Kan salah itu dalam bahasa Indonesia tidak ada. Karena kata say kamu, ada say, simpel bisa diteliti. Tinggal salahnya say, pembenarannya adalah saya. Karena dalam morfologi kan banyak morfologi kan, morfologi itu tidak ada kata say, ada kata saya. Dalam bahasa Indonesia adalah I. Itu objeknya, tapi kan kalau misalnya kalau tren penelitian di bahasa Inggris di FIPWS itu kebanyakan untuk pengajaran. Itu. Jadi trennya akan berubah penelitian. Nah ini tadi
bisa bilang tidak bisa. Ini juga tadi warnanya dan wawancara terus menarik untuk diteliti dan Anda tertarik. Nah, jadi penelitian yang menarik, ya sebenarnya kalau saya juga yang menarik yang bisa dikerjakan. Percuma menarik nanti kalau tidak dikerjakan. Sekarang kan masih dasar 3, masih panjang proses, tapi mulai sekarang sudah diberikan apa yang perlu supaya cepat selesai. Saya tidak mau kayak serius kan banyak disiapkan aplikasi, cari jurnal bisa pakai Postpia, bisa pakai Google Scholar. Tuh. Oke, terus nih, kalau kita buat PPT seminar atau membuat proses penelitian, itu latar belakangnya dulu. Tadi kan jelas di awal masalahnya apa. Novel kita novelty. Pernah dengar? Apa? Apa itu novelty kebakaran? Oke, baru atau kebaruan. Jadi penelitiannya itu harus apa sih bedanya penelitian dan penelitian yang lama? Di samping yang kita kuasai, menarik, harus juga ada kebaruan. Makanya senior-senior kalian itu banyak senang masa berangkat S3. Teknologi ini buat saya memang. Nah, kemungkinan saya akan dapat kalian. Perasaan kalau masih lama selesai. Kebaruannya seperti apa? Kita biar tahu. Ini penelitian yang relevan, yang sesuai, yang menjadi rujukan kita, dan juga apa sih tujuan penelitian kita. Jelas di situ ada semua dalam background. Terus literatur review ini harus masukkan penelitian yang terdahulu, tahu grand teori, teori yang utama yang dipakai. Misal kalau menggunakan reading, cari teori ini, turunan-turunannya. Misal tadi pakai di bagian metodologi ini harus jelas desain penelitiannya seperti apa, terus variabel, sampel, trace, data, dan bagaimana penggunaan data proses. Ini harus jelas. Sampai sini ditanyakan. Ada. Pokoknya tentukan hatinya kepakarannya di mana. Entah itu perbandingan, entah eksperimen. Pokoknya cari dulu dan gampang. Kalau semua yang saya rasa paling gampang pocket, ambil pocket. Jangan itu sih, yang penting selesai. Yang perlu mengambil kampus. Karena skripsi yang baik, saya bilang tadi skripsi yang baik. Pas sudah semester 5, 6, semester 7, satu-satu. Saya mau ketemu, saya pedo, saya ketemu, saya terus. Tapi Pak Peno tidak ada, saya ada. Nah, kita ketemu lagi. Apa? Harus sudah merenung terkait dengan apa yang mau diteliti. Apa yang dipaparkan pada saat seminar. Ini bukan saksi galau ini, saksi berpikir sama hidup. Supaya stres, kalau masukkan di saya kumpulkan 500 data, Excel baru buatkan lagi. Kan gampang, klik yang trending, kan juga ada trending kalau di X, di Twitter, klik saja itu kan muncul semua Twitter itu, copy semuanya, pindahkan ke Excel, or extra, pakai aplikasi. Sentimen ini negatif, kalau kata-katanya kasar masih negatif. Begitu saja gampang. Hanya kan kita trennya belum. Dan kalau saya pada itu jadi uang lagi. Sudah berapa menit? Ya, 2 menit lagi. Ada yang mau dicurahkan isi hatinya. Kenapa sudah berpikir dulu? Apa yang semua tulis ini? Kenapa sudah bisa begini dan tulis bahasa Inggris? Apa yang semua tulis latar belakangnya? Saya bingung kan? Saya sudah mulai merenung. Cari-cari sekarang referensi apa yang dimiliki. Tulis skor, tulis wilayah, ini itu penelitian. Peningkatan kemampuan menulis surat lamaran. Siswa SMK 3 Mola. Apa yang mereka ikut? Kamu nilai asih mereka tema surat lamaran. Karena nilai sesuai tidak gramatikalnya, kohesinya, koherensinya bagaimana, pangkuasinya bagaimana, tanda bacanya sesuai atau tidak, grammarnya sesuai atau tidak. Biasanya begitu kan, banyak sekali penelitian, banyak
terpaku sama apa yang di perpustakaan. Yang kedua lagi, kalau paparan yang tidak teliti ini paparan penelitian. Jadi kalau buat paparan seminar atau buat penelitian, jelas latar belakangnya, kebaruannya, sama yang metodologi. Kalau ini kan ada komunikasi semua ini. Kalau ini kan tidak mungkin saya yang buat. Pasti kalian ada referensi berdasarkan Kevin 2023 menjelaskan membaca adalah bla bla bla. Kan pasti copy paste. Tapi kalau ini buatnya pemikiran sendiri. Jangan pusing, sekarang jadi GPT. GPT, API, apalagi Alexi apa? Alexity. Ada Google Scholar dari jurnal referensi. Hanya nanti saya rencanakan kan bahasa Inggris kemarin sudah turun akan kasih, makanya sudah bantu-bantu. Saya bantu. Nanti 2027 kita kan punya PR. Ini yang begitu. Cari yang kalian kuasai dan terbaru. Kalau sudah jelas, jadikan penelitian. Oke? Ada yang bertanya lagi? Yang membutuhkan registrasinya. Saya nanti bagaimana saya ini sukanya baca novel. Ya, ambil penelitian kualitatif. Itu wawancara di koran, diskurs analisis apa wawancara kritis. Bisa kritisi dia pakai teori. Tadi kalau kita di bahasa Inggris belum ada, di bahasa Indonesia yang ada bahasa ada itu masternya. Kita U5. Kalau main begitu banyak U5 di sekolah. Yang jelas itu tadi ini sebenarnya singkat untuk yang konsep seminar. Tapi kan biasanya kalau seminar itu kalau paparan kita kasih waktu 15 menit. Tapi terkadang kalau kita lihat caranya representasi. Kalau presentasinya bagus, di sini kita cut. Apa yang tidak bagus, kita cut. Kalau bagus kita biarkan dulu. Karena biasanya kalau bagus itu kita tidak baca nih dari dalam pemaparannya. Tapi kalau jelek kita cut. Kita siksa dia. Misal Siva janjian, pemujinya saya, Pak Rey sama Pak Karma. Pas hari itu hadir semua dosen. Apalagi kita ada dosen baru yang bertambah 5 ini, belum masuk. Termasuk istrinya Pak Rey yang baru lulus. 20. Bukan cuma ini yang dilatih. Nih, yang tahu. Meskipun kamu sudah selesai, tapi kalau sudah orangnya, hatinya, ya tidak bisa dapat kata mutiara. Ya, sebelum saya tutup, saya patuh. Baca sendiri. Bukan burung camar. Jangan-jangan ada buayanya. Kalau kamu mau dilamar, selesaikan dulu skripsi. Kan tentu kan? Ada untung, itu lagi. Fisik psikolinguistik masa tadi aja terus. Jadi semester 6 kuliah, sangat semangat saja. Masih capek kuliah tuh 2,5 tahun, sudah kuliah 3 tahun. Terima kasih semangat sampai kita selesai. Kalau langsung aja lagi pusing lagi. Oke, yang jelas semangat. 2026 harus sudah selesai. Kalau ini 3,5 tahun. Kan enak tuh, cepat selesai. Pokoknya masuk sama-sama, keluar sama-sama. Makanya enak itu kalau kita, oke, foto kelas kan kemarin pas pernah foto kelas tuh, tetangga satu kelas. Nah, nanti pas foto nanti pakai toga rame-rame. Saya begitu, after dan before, kalau saya sudah duduk. Yang penting apa? Iya, Joanna. Masih begitu. Makanya yang bisa ada temannya kasih semangat. Bisa ya saling kasih semangat. Karena kita ini bukan mau, oke lah mungkin apa bintang sendiri, tapi bagusnya sukses rame-rame. Lebih bagus. Kasih semangat, bantu teman. Kecuali, oke, saya kira itu harus tuh. Saya bilang dan gila gitu.